Saya jamin 100% ini adalah pisang kukus terenak di dunia. Tapi untuk bisa bikin pisang kukus yang enak kayak gini, itu ada triknya. Dan kalau salah-salah itu bisa pisangnya bebatu, rasanya hambar, rasanya kelat, plus dia bisa teksturnya kayak bubur. Tapi jangan khawatir, karena dalam video ini saya akan bagikan tips dan triknya supaya kita bisa bikin pisang terenak di dunia untuk dikukus kayak gini. Bahkan kata-kata tak mampu mengungkap rasa. Assalamualaikum Bunda, selamat datang di Kedai Nek Siti. Dan hari ini kita akan obrolin tentang pisang. Ini pisang bukan sembarang pisang. Ini kalau di Kedai Nek Siti ini termasuk rare item. Jadi ini barang langka. Nah, ini dia namanya. Kalau di sini kami nyebutnya dia pisang awak. Jadi pisang awak ini dia serbaguna. Dimakan mentah enak, dikukus enak, digoreng juga enak. Cuman untuk dia paling enaknya itu, ini dia dikukus. Kita akan ke sana. Tapi sebelumnya saya mau share sesuatu nih. Jadi langganan belanja itu pada nyari pisang awak itu untuk dimakan langsung. Katanya sih bisa jadi obat asam lambung, bisa jadi obat mah. Berdasarkan cerita dari langganan kita, mereka bilang kalau makan ini, pisang awak ini dalam keadaan mentah, tidak diolah, itu perutnya terasa nyaman. Jadi bunda-bunda bisa coba kalau punya riwayat asam lambung, boleh nih coba pisang awak ini. Nah, memang ini kalau dimakan langsung pun rasanya enak. Kita langsung coba aja. Yang tadi ada yang udah kita belah satu. Kita coba makan. Dalamnya dia kayak gini. Nah, dia kalau dimakan langsung dia agak-agak sedikit berlendir. Tapi ya enak. Kita coba aja ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya manis, terus legit, terus ada agak lengket sedikit di dalam mulut kita. Itu kalau Bunda pernah makan pisang kepok yang agak kematangan. Nah, dia kira-kira macam kayak gitu teksturnya. Tapi ini rasanya manis, jauh lebih manis daripada pisang kepok. Kalau kepok kan ada asam-asamnya kan. Nah, ini manis sekali. Sesuai janji saya di awal tadi, saya akan bagikan tips macam mana caranya kita olah ini jadi pisang kukus terenak di dunia. Mantap kan? Kasih like-nya dulu dong Bunda. Nah, jadi kalau video ini tembus sampai dengan 500 like, saya akan traktir Bunda ataupun teman-teman di sini yang komentarnya paling menarik, saya akan traktir Bunda dan teman-teman untuk makan pisang awak kukus yang paling mantap ini. Jadi kasih like-nya sekarang ya. Kita mulai tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kita harus pastikan bahwa pisang awak ini tidak berbiji. Nah, jadi ini dia salah satu alasan kenapa di Kedai Nek Siti itu jarang ada pisang awak. Alasannya karena kebanyakan pisang awak itu dia berbiji di dalamnya. Kita belahnya kayak gini aja. Nah, oke, aman ya, nggak ada biji atau batunya. Oke, jadi kalau dibelah satu, dia tidak ada biji atau batunya, berarti aman. Pisangnya bisa dibeli. Itu untuk tips yang nomor 1. Sebelum kita lanjut, bantu kita ngembangin channel ini dengan cara klik subscribe dan juga kasih like-nya. Share juga video ini nanti ke teman-teman kalian. Terima kasih. Untuk tips yang nomor 2, kita juga harus pilih pisang awaknya itu yang matangnya pas. Nah, kalau dia kurang matang, nanti teksturnya jadi keras dan rasanya kurang manis, kurang nendang. Kalau dia udah kematangan, nanti dia teksturnya jadi kayak bubur. Nah, jadi dia harus pas. Makanya saya bilang tadi, ini agak tricky. Ini saya tunjukkan satu yang dia matangnya pas. Nah, ini dia yang matangnya pas itu dia kayak gini. Warnanya dia udah kuning matang sempurna. Terus kalau dia dipencet, dia nggak keras, tapi nggak terlalu lembek. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, dipencet dia nggak ngelawan lah gitu istilahnya. Ini dia yang enak nanti dikukus. Terus saya juga tunjukkan yang dia contohnya kalau kematangan. Kalau kematangan atau dia kebentur, dia kan jadi kayak gini nih, lembek. Warnanya juga biasanya dia lebih kehitaman atau lebih kecoklatan. Terus dia lembek. Nah, yang ini jangan dikukus. Karena nanti kalau dikukus, dia teksturnya jadi kayak bubur. Terus dia juga nggak semanis
yang ini, yang matangnya pas gitu. Tips selanjutnya ada di cara masaknya. Langsung aja kita ke dapur. Oke, jadi untuk langkah pertama itu kita siapkan dulu air kukusannya. Dia nanti air kukusannya itu kira-kira ya satu satu leher inilah. Kita penuhkan aja. Oke, udah sampai lehernya. Nah, ini untuk nutupnya pakai garpu nih. Inilah peralatan ala kadarnya, tapi masih bisa bermanfaat. Oke, kita tutup. Baru kita lanjut tengkrengkan ke kompor. Terus kita nyalakan kompornya. Untuk apinya, Bunda bisa pakai api yang paling besar aja di kompor Bunda. Lanjut sambil nunggu airnya mendidih. Nah, ini kita kupas saja pisangnya. Macam biasa aja kupasnya. Tarik. Nah, untuk jenis pisang ini dia nggak lengket di nggak lengket di daging pisang, jadi dia langsung terkupas. Nah, pastikan sebelum ngupas jangan lupa cuci tangan dulu biar jangan kayak orang perindapan. Habis dikupas, kita lanjut cuci aja ya. Cuci pisangnya. Tiriskan. Habis dicuci, kita masukkan aja langsung ke dalam panci pengkukusnya. Ini kondisi air belum mendidih, tapi nggak apa-apa. Kita masukkan aja. Nanti kita sekalian tutup terus, tunggu dia mendidih sampai tunggu dia matang. Nah, trik berikutnya itu supaya ini bisa jadi pisang rebus terenak di dunia dengan kepulenan yang luar biasa. Itu kita main di waktu mengkukusnya, di timingnya. Jadi dia ada waktunya, bunda-bunda ya. Nah, untuk waktunya ini saya nggak bisa kasih pastinya berapa menit. Itu tergantung dari seberapa besar menyala kompor bunda-bunda di rumah. Nah, jadi ini kita estimasi aja 10 sampai dengan 15 menit. Kita pakai api yang paling besar. Nah, kalau bunda di rumah api kompornya lebih besar, otomatis matangnya lebih cepat. Jadi, macam mana caranya? Kita akan kontrol. 10 menit pertama kita kontrol. Kalau belum matang, kita tambah waktunya lagi. Oke, kita tunggu aja. Ini kita tutup dulu. 10 menit kemudian. Oke, ini udah 10 menit. Dari tadi kita naikkan dia ke dalam panci ini. Ini kita akan cek dia udah cukup matang atau belum. Nah, ini dia kayak gini. Ini untuk ngeceknya kita matikan sebentar supaya efek uapnya berhenti dulu. Ini kelihatan nggak di kamera ya? Ini saya zoom sedikit. Ini pisang awaknya warnanya kayak gini, itu belum matang. Belum matang. Dia tandanya matang, nanti dia ada macam-macam transparan, kuning-kuning transparan gitu dari badan pisang awaknya ini. Jadi kalau kayak gini, ini kan dia masih putih ya, putih kuning-kuningan, tapi dia belum ada efek-efek transparannya. Jadi ini belum matang. Kalau gini kita angkat sekarang, itu bisa jadi pisangnya jadi pahit. Inilah dia bagian dari triknya tadi. Kalau dia kurang matang, itu pisangnya jadi pahit dan nggak enak, nggak jadi pisang terenak di dunia. Jadi ini kita lanjutkan ngukusnya. Kita tunggu 5 menit lagi, nanti kita cek lagi. 7 menit kemudian. Jadi ini udah sekitar 7 menit dari tadi. Kita kasih tambahan waktu. Tadi kita kasih tambahan waktu 5 menit, tapi rupanya nggak cukup, masih belum matang juga. Ini 7 menit, kita coba lihat. Kita matikan dulu. Nah, jadi ini tadi yang dimaksud itu dia warnanya agak kekuningan. Terus dia ada kayak efek transparan gitu. Ini tandanya dia matangnya udah pas. Nah, oke, ini kita angkat. Kita taruh ke piring. Sebagian nanti kita teruskan untuk dimasak. Nanti kita tunjukkan kalau dia kelamaan masaknya, macam mana dia kira-kira. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang dia udah ketuaan atau ini kebentur, jadi dia teksturnya kayak bubur nih. Nanti ini ikut kita review juga ya. Ini kita tinggalkan satu, dan terus kita masak, sampai nanti dia berubah warna, kira-kira macam mana rasanya. Oke, ini dia pisang awak yang matangnya pas tadi, udah jadi dan siap untuk disantap.
Kita akan cicipin ini, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, saya mau kasih tunjuk dulu sama Bunda dan kawan-kawan, ini macam mana kalau tadi kita salah menerapkan triknya. Nah, untuk yang pertama, ini pisang yang dia matangnya kurang, jadi waktu masaknya kurang. Jadi tadi itu, kalau tadi itu butuh waktu sekitar 12 menit ya, 12 menit untuk matang. Yang ini tadi cuma kita rebus 7 menit aja. Dalamnya kira-kira macam mana? Ini dia masih agak kurang matang, agak pucat di dalamnya. Tapi kita coba aja rasanya macam mana kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kelat. Ini contoh yang matangnya kematangan. Nah, ini dia. Ini kayak bubur nih. Ini coba aja kita icip-icip langsung. Ini teksturnya jadi kayak gini, kelembean. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lembek, teksturnya jemek-jemek gitu. Rasanya kurang manis. Lebih ke ini, mungkin karena airnya masuk terlalu banyak ke dalam ini ya, kukusan pisangnya. Jadi dia kurang manis, jemek-jemek, dan saya nggak suka. Nggak tahu kalau kalian. Kalau kalian suka, kasih tahu di kolom komentar. Lanjut. Ini yang kalau kita masaknya terlalu lama. Nah, ini dia kematangan. Nih, bisa kita tengok warnanya dia harusnya sih agak keungu-unguan, tapi di kamera nampak nggak ya kira-kira ya? Nah, ini dia. Warnanya lebih gelap, agak keungu-ungu muda gitu. Sedangkan ini yang matang sempurna tadi kayak gini. Ini tadi waktu ngukusnya kira-kira sekitar 25 menit, 30 menit gitu ya. Saya juga lupa. Tapi sekitar segitu, sekitar 25 sampai 30 menit. Ini kita belah, terus kita cucuk, kita icip langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dia teksturnya lembek, tapi nggak jemek. Terus juga rasanya hambar. Masih lebih manis tadi pisang yang kematangan yang kayak bubur ini. Masih lebih manis ini. Yang ini rasanya ada manisnya sedikit, tapi lebih condong ke hambar. Oke, kita lanjut masuk ke ini dia. Menu utama yang ditunggu-tunggu. Pisang kukus terenak di dunia. Nah, ini saya udah nggak sabar mencicipinya. Ini dia, kita ambil satu. Sedep. Kita belah. Wah, kita review dulu dalam ini. Ini pas belahnya ini terasa dia agak sedikit ngelawan gitu ya. Mana dia? Nah, ini dia. Jadi kalau dia udah matangnya pas, itu di bagian tengah itu kalau kita belah, dia ada warna kuning cerah gitu. Ini langsung aja kita cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dia pulen, lembut, terus ada kenyalnya sedikit, ditambah manisnya yang pas. Enak kali. Bunda harus coba di rumah. Teman-teman harus coba di rumah. Tapi pastikan triknya betul, tipsnya betul. Karena kalau salah-salah, bisa jadi dia bebatu, bisa jadi dia hambar nggak ada rasa, bisa jadi dia kelat, atau bisa jadi dia teksturnya kayak bubur dan rasanya nggak manis. Dari warung kita buka wawasan, karena Kedai City bukan sekedar warung. Dadah! Ayo belanja di Kedai City. Ayo belanja di Kedai City. Butuh barang harian untuk bahan masak di dapur.